dewa Zeus diganti menjadi bapa, dewa Hermes diganti menjadi Yesus. Seperti itu, sehingga ajaran pagan yang diajarkan oleh Paulus dengan mudah mereka terima. Tetapi orang yang menganut monoteisme, tiada Tuhan selain Allah, tidak terpengaruh kecuali sebagian kecil dari mereka. Sama ketika Kristen datang menjajah di Indonesia, 350 tahun lamanya dia membunuh, merampok, memperkosa di negara ini, hanya sebagian kecil yang berkhianat ikut kepada penjajah, termasuk moyangmu. Begitulah Yahudi Israel kala itu. Ajaran pagan menjajah, hanya sebagian kecil yang terpengaruh. Ikutlah itu si Paulus, makanya dia murtad dari ajaran Taurat, seperti itu adanya. Jadi ini yang harus kamu pahami. Yesus tidak mengajarkan kekristenan, Yesus mengajarkan tauhid, la ilaha illallah dengan kitabnya Injil Kerajaan Allah, dan juga adalah kitab tanah. Pahami itu dengan baik. Sangat benar bahwa Yesus itu hanya pergantian dari nama Zeus, Dewa Zeus. Sangat benar Pak Jul, sangat benar 100. Akurat. Lanjut. Jadi gini, apa ya bilangnya sama orang ini ya? Yang perlu kamu pahami di sini adalah ketika Paulus awal mula itu mengajarkan tentang Yesus, itu kan jelas mengajarkan bagaimana dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba Anda lihat ya, ketika di dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 11 ayat 12, Paulus menolak disebut sebagai dewa Zeus, menolak dia. Tapi ketika Paulus mengajarkan Yesus adalah penjelmaan dewa, penjelmaan Tuhan ya kalau dalam bahasa Indonesia, maka sekonyong-konyong orang yang menganut penyembahan Zeus dan Hermes dan juga Pedon itu, mitra itu, menerima itu. Oh, Yesus adalah penjelmaan Tuhan atau dewa atau sang pencipta. Dewa kan sang pencipta menurut mereka. Ini yang perlu kamu pahami ya. Jadi Paulus itu tidak mengajarkan seperti apa yang kamu katakan bahwa dia mengajarkan la ilaha illallah mutlak seperti itu. Tidak. Paulus memang mengajarkan Allah itu adalah Bapa satu-satunya, Allah satu-satunya Bapa. Yesus diajarkan sebagai satu-satunya Tuhan. Kan seperti itu. Satu Allah yaitu Bapa yang di surga, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ajarannya dia. Nah, sama ketika orang-orang yang ada pada zaman itu mengimani bahwa dewa mereka itu nuzul menjadi makhluk berupa manusia. Ya, itu biasa disebut dengan dewa Zeus. Nah, ajaran ini itu bertentangan dengan ajaran yang dianut oleh orang-orang Bani Israel yang memegang teguh kitab tanah. Seperti itu. Sehingga terjadilah kemudian ada yang disebut proses pengadopsian ajaran. Jadi diadopsi ajaran pagan disatukan menjadi ajaran monoteisme sehingga muncullah itu ajaran Kristen. Jadi ajaran Putra Maria, yang mana Putra Maria itu dianggap sebagai putra Tuhan, itu kemudian yang menjadikan Paulus mudah diterima ajarannya karena mengajarkan Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan, penjelmaan dewa. Baca di Roma 9 yang saya sebutkan kepada Anda tadi itu. Jadi tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran Kristen tidak berasal daripada pengajaran Bani Israel, dalam arti kata pengajaran tanah, tapi murni berasal dari pengajaran pagan yang memang sudah dianut oleh orang-orang pada saat itu. Ya. Jadi berat Paulus mengajarkan tauhid satu Tuhan kepada orang-orang yang menganut Trinitas. Berat sekali Paulus dan Barnabas mengajarkan itu. Sehingga Paulus itu melakukan pengadopsian sosok Yesus, sosok Mesias itu menjadi tokoh dewa yang kemudian
dinobatkan menjadi Yesus, yang mudah disebut dalam lisannya orang-orang penganut mitologi pada saat itu. Jadi itu yang perlu harus kamu pahami. Lalu kemudian mengenai ajaran Anda itu adalah ajaran kejam, itu tidak usah diragukan. Kalau mengenai Islam dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, kan itu sudah dinubuatkan, sama seperti Musa. Oh, memang dia harus jago perang. Di dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 22 sampai ayat 23, bukankah di dalam Tauratmu dikatakan Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, siapapun yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Jadi Muhammad memang datang untuk mengajarkan kepada manusia la ilaha illallah. Jadi siapapun yang menantang pengajaran la ilaha illallah ini akan dilawan. Paulus tidak bisa loh. Paulus cuma berapa ekor pengikutnya. Ya, Kristen pada saat itu belum seperti sekarang. Nanti di abad ketiga baru Kristen itu diproklamirkan menjadi agama besar. Abad kedua, abad pertama itu belum sama seperti sekarang. Jadi Paulus pengikutnya masih sedikit, bahkan jadi bunuh sama Kaisar Nero. Itu yang perlu kamu pahami. Artinya, kalau kita merujuk kepada nubuat-nubuat yang ada di kitab yang diwahyukan oleh Allah sebelum Al-Quran, bahwa Nabi itu sama seperti Musa. Tidak ada Nabi yang sama seperti Musa, yang mampu mengajarkan kalimat La ilaha illallah sebagaimana yang diajarkan Musa, sebagaimana yang diajarkan Yesus, selain daripada Muhammad. Hanya Muhammad yang bisa menegakkan di muka bumi ini kata La ilaha illallah selain daripada Yesus, selain daripada Musa dan Yesus. Yesus pun pengikutnya minim, mengajarkan cuma hampir 3 tahun. Kalau mau dikatakan bahwa Paulus dan kru yang mengajarkan apa yang ada di dalam nubuatan Allah dalam Ulangan, itu tidak mungkin. Paulus tidak mungkin, karena ajaran Paulus itu justru jatuh di ayat ke-20-nya di Ulangan 18 itu. Jadi itu yang perlu kamu pahami. Bukan, justru saya berusaha menyingkirkan kesesatan yang ada dalam diri kamu untuk menipu diri sendiri, orang lain, dan juga berusaha menipu saya, tapi nggak bisa. Ya, supaya kamu nggak mempertontonkan kebodohan kamu terus. Seekor monyet aja tahu kalau kamu itu sebenarnya nggak punya ilmu apa-apa tentang Alkitab, gitu. Kamu bilang apa? Barusan lo kamu bilang apa? Paulus dianggap sebagai Hermes, Barnabas dianggap sebagai Zeus oleh orang-orang Likonia yang sudah percaya Trinitas, sudah percaya Yesus berarti. Lo gimana caranya orang dikabarkan juga belum, baru datang? Gimana caranya mau mereka percaya orang baru dikabarkan kok? Justru mereka orang-orang yang belum percaya. Gitu, makanya diajarkan, diberitakan Injil, kabar baik, kebenaran yang hakiki, yang mutlak oleh Rasul Paulus. 2 orang doang, nggak pernah bawa pasukan berkuda, nggak pernah bawa pedang, nggak pernah bawa orang-orang yang haus darah, nggak pernah bawa orang yang menganggap bahwa darah dan harta kafir itu halal. Itu nggak pernah bawa kayak begitu. Jadi kamu salah total. Di sini udah letak kamu mempertontonkan kebodohan kamu yang nggak punya ilmu apa-apa soal Alkitab. Kamu bilang orang-orang Likonia sudah percaya Trinitas tapi masih menganggap Rasul Paulus itu adalah Hermes. Salah. Ya. Akhirnya tertelanjangi kebodohan kamu sendiri. Mereka belum percaya yang namanya Trinitas. Mereka baru bertemu orang-orang seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Makanya mereka kaget, kok bisa Rasul Paulus nggak meninggal setelah digigit oleh ular. Maka dianggaplah dia sebagai dewa yang menjelma menjadi manusia. Dan Rasul Paulus di dalam kitab Roma 9 ayat 5 mengajarkan Allah itu adalah Esa. Bahkan saya sudah sebutkan ayatnya tadi, tapi kamu pura-pura nggak dengar atau memang kamu masih nggak paham ya sama omongan saya, sama ajaran saya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Rasul Paulus jelas berkata, mengecam bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu harus tahu Dialah Allah yang Esa, dan Esa pula manusia yang menjadi perantara antara Bapa dengan umatnya, yaitu Yesus Kristus. Itu kamu harus tahu. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan yang namanya 3 Tuhan seperti Quran mengajarkan, menfitnah bahwa Nasrani itu menyembah 3 Tuhan, menyembah 3 Allah. Tapi ternyata Allah itu memuji-muji orang Nasrani. Itu bukan seperti itu ajaran Paulus. Ajaran Paulus tidak pernah berubah, bahwa dia selalu mengajarkan Allah yang Esa, seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi David, ya kan, dan lain-lain sebagainya, mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Karena apa? Karena basic dari Paulus itu adalah Yahudi. Paulus ini asli orang Yahudi, keturunan Benyamin. Jadi dia lebih mengerti soal ketuhanan dibandingkan kamu, dibandingkan Muhammad.
Karena basicnya memang orang-orang Yahudi, keturunan Benyamin, dididik oleh Imam Gamaliel. Ya. Jadi dia pemahaman Tauratnya sangat detail. Gitu. Justru kamu harus saya ajarin karena perspektif kamu dan omongan kamu juga pikiran kamu itu salah total. Mengerti Alkitab juga enggak, asal ngomong, asal jeplak bermodal 1-2 ayat dijadikan argumen untuk menjelek-jelekan orang Kristen gitu, menjelek-jelekan agama Kristen, menjelek-jelekan Paulus, menjelek-jelekan Alkitab. Kenapa? Karena ada kebencian di dalam hati kamu, mungkin karena iri atau gimana, yang membuat kamu itu seolah-olah ingin menjelek-jelekan. Bukan seolah-olah, tapi memang kamu itu berusaha menjelek-jelekan, dan seolah-olah kamu ingin orang memandang Kristen ini adalah agama yang bobrok, padahal sebenarnya nggak tahu yang kebenaran itu seperti apa. Karena apa? Karena ada kebencian dalam hati kamu yang membuat kamu tidak puas hati sehingga kamu berusaha menfitnah dengan mengutip 1-2 ayat terus kamu berargumen dengan kata-kata comberan. Ya. Dan juga kamu nggak dengar kata-kata saya tadi bilang. Rasul Paulus menyebarkan Injil, bawa 1 orang naik kapal, udah selesai, nggak pernah bawa pasukan berkuda. Kalau dia bawa pasukan berkuda itu dulu masa lalunya, udah nggak usah dibahas. Saya bilang gitu tadi. Kenapa kamu nggak dengar? Apa pura-pura nggak dengar? Jangan bicara soal kejam-kejam, jangan bicara soal penjajahan. Nabimu itu telah melakukan penjajahan di seluruh daerah-daerah, bahkan setelah kematiannya pun umat Islam yang mengganas berusaha menjajah Eropa dan berhasil menguasai Eropa dengan tekanan yang luar biasa. Penjajahan Ethiopia, Roma, digempur kerajaan Roma, itu kan udah penjajahan. Israel di bawah tekanan, yang nggak mau bayar pajak, kalau nggak mau masuk Islam harus bayar pajak, yang nggak mau bayar pajak harus dibunuh. Saking kejamnya, setiap orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya harus dibunuh, dibasmi. Hartanya harus diambil. Jangan bicara soal adu ayat kejam, belum lagi soal hadis. Darah dan harta kafir itu halal untuk ditumpahkan. Belum lagi Quran surah At-Taubah ayat 29, Quran surah Muhammad ayat 35, Quran surah Al-Anfal ayat 12, dan masih banyak lagi ayat-ayat surah ayat-ayat dan surah kejam lainnya. Gitu. Dan kamu ini sebenarnya nggak tahu sejarah tentang kekristenan di Indonesia. Saya harap kamu itu kan suka ini ya, suka modal Google ya kan, suka baca-baca Google. Kamu cari keywordnya kekristenan Indonesia, di situ ada dari Wikipedia dijelaskan bahwa Kristen ini sudah datang dari abad 7. Sudah menetap di sini, sudah ada kehadiran orang Kristen di Indonesia dari abad 7. Ditulis oleh orang Islam itu sendiri, Syekh Ali siapa gitu. Syekh Ali Al-Armini kalau nggak salah, ya itu. Ada kata tengahnya saya lupa namanya itu. Coba, kamu kan suka modal Google, modalnya internet, ya kan? Bahkan kamu waktu diskusi sama siapa Pak Rudionis aja kamu bilang di Wikipedia, di internet itu ada informasi seperti itu kan? Kamu kan modal Google, modalnya modal internet ya. Kamu cari ya dengan keyword kekristenan Indonesia, di situ kamu bisa paham, di situ kamu bisa belajar mengulas sejarah dengan detail, bukan dengan asumsi kamu yang rendah itu. Kamu bisa tahu kalau Kristen Indonesia itu sudah ada, kekristenan di Indonesia itu sudah ada, sudah datang dari abad 7. Jadi nabimu baru lahir menyebarkan Islam, di sini Kristen udah ada. Jadi sebenarnya agama numpang itu siapa? Bukan Kristen, justru Muslim yang datang dengan cara apa? Bagi-bagi abu gosok gratis. Dengan syarat membaca 2 kalimat syahadat. Itu fakta. Yang melakukan penjajahan. Tidak ada agama yang pernah diklaim ya sebagai agama penyebar pedang yang disebarkan oleh pedang kecuali Islam. Islam mendapatkan julukan yang mulia seperti itu, agama yang disebarkan oleh pedang. Bukan Kristen. Mana pernah Kristen dibilang agama yang disebarkan oleh pedang? Kalau kamu bilang Kristen itu lebih kejam dari setan, itu salah. Karena Kristen tidak pernah yang namanya mendapat slogan agama penjajah, nggak pernah. Cuma orang-orang Islam yang ini aja yang benci gitu loh. Tapi kalau Islam, semua orang mengakui bahwa Islam adalah agama yang disebarkan oleh pedang. Ahli-ahli sejarah juga mengakui itu. Bahkan kalau kamu Google lagi, ini kan Google lagi. Ilmu kamu Google terus ya kan? Kalau kamu Google lagi itu dengan keyword Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang, di situ banyak banget materi-materinya dari sejarawan-sejarawan, bukan dari Kristen, dari sejarawan sendiri. Google silakan. Google lagi ilmu internet, iman internet, ilmu internet. Kamu itu sebenarnya terjun ke dalam dunia debat apa? Karena untuk menyebar kebencian dan hoax terhadap orang-orang Kristen. Karena kamu benci. Gitu. Makanya kamu berani kutip
mengutip satu dua ayat. Kenapa? Kalau kamu kutip secara keseluruhan, maka itu akan mempermalukan dan menelanjangi kebodohan kamu sendiri. Seperti di awal saya bilang, seekor monyet aja tahu kalau kamu itu sebenarnya nggak punya ilmu apa-apa soal kitab. Oke, itu aja ilmu buat kamu. Kemudian saya menjawab pertanyaan atau argumen bodoh kamu yang mengatakan kenapa Kristen tidak berpusat di Israel. Loh, emang masalahnya apa? Masalahnya apa? Kalau emang Kristen tidak berpusat di Israel, terus permasalahannya apa? Yang bikin kamu heboh sendiri sampai menimbulkan kebencian dan isu sara itu apa? Hah? Emang kenapa kalau Kristen itu berpusat di Roma? Permasalahannya apa coba? Tidak harus, karena Yesus sendiri juga berkata ya, tidak harus Kristen itu berpusat di Israel, karena Yesus sendiri berkata akan tiba waktunya orang-orang tidak menyembah Tuhan di gunung ini lagi, melainkan menyembah Tuhan melalui roh dan kebenaran. Apa maksudnya roh itu? Roh itu adalah Roh Kudus yang tercurah kepada siapapun yang beriman. Karena menurut ajaran Yesus dan ajaran Rasul Paulus yang sama dan seiras, kita dibenarkan oleh iman. Imanlah yang menyelamatkan kita. Gitu. Jadi siapapun berhak. Bahkan Rasul Petrus sendiri juga mengajarkan Injil keluar dari orang-orang Yahudi. Jadi salahnya apa? Permasalahannya apa? Tidak harus agama yang muncul di suatu tempat maka agama itu menjadi maka negara itu menjadi sentral agama tersebut. Tidak harus. Itu loh. Ya. Beginilah kalau orang bodoh, nggak berilmu tapi berusaha ngomong gitu loh, berargumen, argumennya kacau. Oke. Gini ya, kamu kan hobi Google sama Wikipedia, ya kan? Suka banget kan sama Wikipedia kan, sama Google tuh kan, kalau debat ilmunya dari sana kan. Waktu kamu debat sama Pak Rudionis ya, kamu bilang informasi yang kamu dapatkan itu dari Google, diakses dari internet, iman internet, debat internet, ilmu internet, kopas internet. Sekarang saya suruh kamu supaya kamu nambah lagi ilmunya dari Google ya. Coba kamu cari di Google keywordnya Judaisme Mesianik. Di situ ada penjelasan. Jadi Judaisme Mesianik itu secara singkat saya jelaskan aja supaya kamu nggak terlalu kesulitan menangkap apa yang saya maksud, karena kan daya tangkap kamu rendah, lama ya, lambat gitu. Ya, begini. Judaisme Mesianik adalah orang-orang Yahudi Judaisme yang sudah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat yang datang ke dunia, firman yang nuzul menjadi manusia. Secara singkatlah seperti itu. Keimanannya berdasarkan dari Taurat. Dan kalau kamu tanya di mana ayat dalam Alkitab, Perjanjian Lama atau Tanakh, kitabnya orang Yahudi lah, yang mengatakan Tuhan telah datang sebagai manusia, oh itu jelas ada. Kejadian 18 ayat 1 sampai 3, ketika itu Abraham melihat sosok Tuhan dalam rupa manusia. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam sosok 3 orang, 2 orangnya malaikat. Ya, di suatu pohon. Kemudian Abraham menyongsong 3 orang itu lalu sujud ke hadapan 3 orang itu. Dan itulah Tuhan yang menampakkan diri menjadi sosok seseorang ya, dengan 2 malaikat itu menjadi 2 orang lagi. Ya, menjelma menjadi manusia juga, jadi ada 3 orang gitu. Yang kemudian 2 orang itu adalah malaikat pergi kepada Lut, kalau nggak salah Lut ya, Lut untuk mengingatkan bahwa akan ada bencana. Nah, yang satu ini adalah Tuhan berbicara kepada Abraham mengenai janji bahwa Sarai akan hamil, mengandung anak, yaitu anak yang akan disebut keturunan Abraham, bukan Ismail, bukan. Gitu, jelas ya. Jadi kalau kamu tanya Yahudi mana yang percaya Yesus, ya itu Judaisme Mesianik. Dan mana ayat dari kitab Yahudi yang mengatakan Tuhan jadi manusia? Oh, sudah ada banyak. Kitab Kejadian 18 ayat 1. Nah, ini kan kamu aja nggak tahu. Ilmu kamu nggak ada. Coba deh kamu searching penafsiran Kejadian 18 pasal 18 ayat 1. Coba searching lagi di Google, karena ilmu kamu Google. Coba searching lagi. Waktu itu saya ditanyai sama Rudi sang debitur ya, setelah dia terpojok mengenai silsilah Yesus, ya kan?
Saya tanya ke dia, silsilah Yesus itu bisa kamu lihat di Lukas dan juga di Matius. Mereka berseberangan gitu, kontradiksi menceritakan tentang silsilah Yesus. Terus dia tanya pada saya, loh, kamu kenapa belajar dari kitab saya? Itu kan kamu katakan itu bukan firman Tuhan. Apa tidak ada sejarah di kitabmu, kata dia. Saya bilang, ya, kalau kamu nggak percaya dengan yang kitab yang saya sebutkan, ya coba kamu lihat. Sehingga dia tanya, nah kalau bukan dari kitabku yang kau tidak percaya itu, kamu lihatnya di mana? Saya katakan ke dia, saya lihatnya di Wikipedia. Ya, kalau Anda tidak percaya silakan buka itu. Ada di sana kok. Kalau kitabmu kamu tidak percaya, lihat di situ. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa apa tadi, berdasarkan dengan pertanyaan saya, kenapa orang-orang Yahudi itu tidak menuhankan Yesus layaknya Romawi menuhankan Yesus? Bukankah Yesus itu seluruh kejadian yang diceritakan oleh Kristen terjadinya di Israel? Kenapa orang-orang Israel justru tidak menjadikan negaranya menjadi pusat kekristenan? Kenapa mesti di Roma? Saya sering gambarkan kepada Anda, karena memang ajaran pagan itu asalnya dari sana. Adapun nama Yesus disebutkan supaya memudahkan orang-orang yang lisannya sudah mendarah daging penyebutan sembahan dewa-dewa dalam mitologi mereka, sehingga nama Esa itu dirubah menjadi Yesus, seperti itu. Nah, yang kamu sebutkan tadi itu, Yahudi Mesianik itu nanti jaya, nanti dikenal di Indonesia khususnya. Itu baru-baru aja, saat-saat sekarang ini aja dikenal itu Mesianik. Termasuk si Edis Sidabutar itu. Apakah kamu mau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang pegang kitab Torah, yang pegang kitab Tanakh, itu tipikalnya sama seperti Edis Sibutar Mutar, yang adalah dia pelopor mesianik yang ada di sini, yang ada di grup ini? Apakah seperti itu orang Yudaisme? Tidak. Edis Sidabutar yang adalah sinkretisme daripada Yahudi Mesianik ini, suatu gerakan yang menurut saya adalah gerakan pembaharu, ya, menyatukan antara ajaran monoteisme dengan ajaran trinitaisme. Itu tidak seperti apa yang dianut oleh orang-orang Yahudi seperti Moribili, Ishak. Mereka tidak seperti ini, karena Yahudi Mesianik itu adalah topeng untuk mengelabui orang. Dia ke Yahudi-Yahudiaan supaya dianggap bahwa ajaran mereka itu benar. Pada sesungguhnya, pada intinya, mereka tetap saja menuhankan Trinitas. Ya, tetap saja menganggap Yesus itu adalah anak Allah. Memang dia katakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dalam prakteknya mereka menyembah Yesus juga. Itu yang perlu kamu paham. Jadi agama ini, ya, itu nanti dia itu menjamur di abad ke-19, tepatnya di 1960-an. Nah, baru-baru ini aja lah kita dengarkan lagi ada muncul itu Mesianik. Dulu-dulu yang ada Advent, kemudian Protestan, Katolik, Pantekosta, Kristen, itulah yang menjamur. Baru-baru ini aja, baru 5 tahun baru-baru ini muncul. Karena kenapa? Tidak di Indonesia ini tidak mampu menembus ajaran tauhid yang begitu kuat di negara ini, sehingga mereka mencoba kembali ajaran sinkretisme yang muncul di Yahudi pada saat itu. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian saya menjawab pertanyaan atau argumen bodoh kamu yang mengatakan kenapa Kristen tidak berpusat di Israel. Loh, emang masalahnya apa? Masalahnya apa? Kalau emang Kristen tidak berpusat di Israel, terus permasalahannya apa? Yang bikin kamu heboh sendiri sampai menimbulkan kebencian dan isu sara itu apa? Hah? Emang kenapa kalau Kristen itu berpusat di Roma? Permasalahannya apa coba? Tidak harus, karena Yesus sendiri juga berkata, ya, tidak harus Kristen itu berpusat di Israel, karena Yesus sendiri berkata, akan tiba waktunya orang-orang tidak menyembah Tuhan di gunung ini lagi,
melainkan menyembah Tuhan melalui roh dan kebenaran. Apa maksudnya roh itu? Roh itu adalah Roh Kudus yang tercurah kepada siapapun yang beriman. Karena menurut ajaran Yesus dan ajaran Rasul Paulus yang sama dan seiras, ya, kita dibenarkan oleh iman. Imanlah yang menyelamatkan kita. Gitu. Jadi siapapun berhak. Bahkan Rasul Petrus sendiri juga mengajarkan Injil keluar dari orang-orang Yahudi. Jadi salahnya apa? Permasalahannya apa? Tidak harus agama yang muncul di suatu tempat maka agama itu menjadi maka negara itu menjadi sentral agama tersebut. Tidak harus. Itu loh. Ya. Tidak ada yang menyebarkan kebencian dan isu sara. Itu hanya pekerjaan mulutmu saja. Santai aja, kita lagi berbicara mengenai kebenaran. Kemudian Anda mencoba menyinggung Yohanes 4 ayat 21, di mana Yesus berkata kepada seorang perempuan, saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, kalau seperti itu adanya, pertama yang kamu harus cermati di sini adalah perkataan Yesus ini ditujukan kepada perempuan tersebut. Siapa perempuan ini? Kalau Anda mengatakan bahwa itu sifatnya universal, fakta sampai hari ini Yerusalem masih menyembah Allah. Ya kan? Masih menyembah kepada Allah. Sementara ayatnya ada saatnya di mana kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kemudian, kalau dengan alasan ayat ini, kemudian Anda mengatakan bahwa itulah makanya di Roma menjadi pusatnya kekristenan. Kamu salah. Roma itu memang sudah jadi pusat penyembahan pagan dewa-dewi jauh sebelum Kristen itu ada, jauh sebelum Yesus itu ada dilantik menjadi Tuhan, menggantikan dewa Zeus. Memang sudah ada. Memang Romawi itu sudah berkuasa atas ajaran-ajaran keyakinannya mereka. Jadi itu bukan alasan. Ya, andai saja kebenaran akan Kristen itu berawal daripada Yesus, maka yakin dan percaya Bani Israel sampai hari ini akan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Kristen, oleh gereja-gereja. Nah itu, tapi faktanya kan tidak. Bagaimana mungkin seorang yang lahir di Makassar, ya, kemudian di Makassar dikenal oleh penduduk Makassar, orang tersebut bukan siapa-siapa. Kemudian di Jawa, orang yang lahir di Makassar itu dituhankan. Tidak mungkin. Orang Makassar lah yang lebih duluan menuhankan orang tersebut kalau memang betul pengabaran tentang apa yang dikabarkan oleh orang Jawa tentang orang yang lahir di Makassar itu. Itu bukti bahwa pengajaran yang dianut oleh paganisme Romawi itu tidak bersumber dari pengajaran Yesus, tidak bersumber dari pengajaran yang ada di Roma, di Bani Israel, tetapi berasal mengakar dari pengajaran ajaran mitologi yang mereka anut jauh sebelum Yesus itu lahir di muka bumi. Seperti itu kawan. Jadi kamu mengatakan Yesus yang memerintahkan Paulus itu memberitakan Injil. Satu, tunjukkan ajaran Yesus ya, yang menubuatkan tentang kedatangan seorang rasul bernama Paulus. Yesus itu kan guru, mengajarkan segala sesuatunya berkaitan dengan hukum Taurat. Pembatalan hukum Taurat itu nanti datangnya dalam pengajaran Yesus, dalam pengajaran Paulus. Artinya, ajaran Paulus itu merubah total pengajaran Yesus. Nah, dengan demikian, tentulah jika benar Paulus itu adalah agen yang diutus oleh Yesus, maka tentu sebagai guru Yesus akan mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa setelah ia pergi akan muncul seorang rasul bernama Paulus yang mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. Itu pertama. Kedua, Yesus menerima firman dari Allah. Kemudian Yesus menyampaikan firman itu kepada murid-muridnya. Mana Injil, mana firman-firman yang Yesus terima itu yang Yesus ajarkan ke muridnya? Apakah Anda katakan bahwa surah-surah Paulus? Itu tidak mungkin. Ya.
Paulus itu tidak mengajarkan Injil yang Yesus ajarkan. Karena Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah itu pada zamannya dia. Sementara Paulus mengajarkan apa yang Paulus ajarkan itu berdasarkan zamannya Paulus. Antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus itu berbeda masa, berbeda pengajaran. Nah, di mana sinkronnya? Hanya karena rebah pada saat dia menuju Damsyik. Seperti itu di Kisah Para Rasul 9. Ketika Paulus menuju Damsyik, kemudian dia mendengarkan suara dari langit. Kemudian dia rebah. Siapakah engkau Tuhan? Itu awal mulanya, bukan? Nah, apakah semudah itu cerita itu tiba-tiba muncul? Kemudian semua yang Yesus ajarkan, akidah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, rontok begitu saja. Hanya gara-gara cerita Paulus sendiri. Hanya gara-gara cerita rekan kerjanya sendiri. Lantas kemudian semua yang ditanamkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang tauhid, la ilaha illallah, itu berubah menjadi 3 Tuhan. Yesus yang mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Ketika datang Paulus berubah 180 derajat menjadi Yesus itu adalah Tuhan. Hanya karena modal rebah ke tanah. Dengan mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan ketemunya? Kapan Yesus dianiayanya sama Paulus? Jadi tidak bisa kamu katakan seperti itu. Lalu kemudian kamu katakan Paulus itu tidak mengajarkan perang. Bagaimana mungkin nubuatan tentang penyesatan itu, pengajaran-pengajaran palsu itu bisa diajarkan oleh Paulus kalau dia mengajarkan dengan pedang? Bagaimana mungkin? Pasti orang nggak mau terima. Nggak mungkin orang mau terima. Lawang secara baik-baik aja tidak diterima kecuali orang-orang yang memang sudah menganut ajaran pagan sebelumnya kok. Jadi tidak mungkin. Namun sebelum dia memakai topeng kasih, Paulus itu lebih awal membunuh murid-murid Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian kamu akan balik. Tapi kenapa Muhammad SAW dengan pedang, tapi kenapa bisa diterima? Dengan pedang itu kamu pelajari tarik Islamnya. Apakah perang yang kamu maksud itu seperti perangnya orang-orang Kristen terhadap kaum yang di luar daripada ajaran mereka? Tidak. Makanya belajar tarik Islam itu supaya kamu paham. Islam itu disebarkan dengan kasih. Islam itu disebarkan dengan kasih sayang. Itu yang perlu kamu pahami.